Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Sword Art Online Season 2. Dan bagi yang belum menonton pembahasan season 1-nya, bisa klik link di pojok kanan atas. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap bantuan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk kenaikin angka ini, biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Pada season 2 ini, kita diperlihatkan Kirito yang sedang mendapat tugas dari Kementerian Biro Telekomunikasi Dalam Negeri yang berada di divisi virtual. Ia bernama Seiichiro Kikoka. Di sini Kikoka mengatakan bahwa pada game virtual bernama Gangel Online atau biasa disingkat GGO telah terjadi kejadian yang cukup mengejutkan, yakni terdapat player bernama Deadgun yang bisa membunuh player di dunia nyata dengan cara menembak targetnya di dalam game. Dan diperkirakan Deadgun nantinya akan mengikuti sebuah turnamen bernama Ballad of Ballad atau biasa disingkat BOB. Lalu tugas Kirito di sini adalah untuk menyelidiki Deadgun dengan mengikuti turnamen BOB. Dan salah satu alasan Kikoka ingin mengusut Deadgun karena ia khawatir jika konsol generasi dari Nevergear yaitu Amosphere akan dihentikan oleh pemerintah, yang mana saat ini Amosphere juga sedang dalam tahap pengembangan oleh Kikoka. Lalu singkatnya, di sini Kirito pun menerima permintaan dari Kikoka tersebut. Beberapa hari kemudian, Kirito pun pergi ke rumah sakit khusus yang telah disediakan Kikoka sebagai tempat Kirito untuk login di game GGO. Yang mana hal ini dilakukan jika terjadi sesuatu kepada Kirito, pihak rumah sakit bisa langsung menanganinya. Lalu Kirito pun akhirnya telah login ke game GGO menggunakan akun game Alo yang telah dikonvert ke game GGO. Sehingga Kirito tidak perlu repot-repot untuk menaikkan level skillnya. Selain itu, yang membuat Kirito cukup terkejut karena avatar yang dia gunakan berpenampilan seperti wanita. Lanjut. Di sini meski karakter Kirito merupakan hasil convert dari game lain, namun karena pada game GGO senjata utamanya menggunakan senapan sehingga membuat Kirito kebingungan dalam mencari senjata. Hingga saat di jalan, untungnya Kirito bertemu dengan seorang player wanita bernama Sinon. Yang mana saat ini secara kebetulan Sinon juga akan mendaftar ke BOB. Di sini Sinon dengan senang hati menemani dan membantu Kirito dalam memilih senjata dan kostum. Hal ini dikarenakan saat ini Sinon mengira bahwa Kirito adalah player wanita. Saat Kirito memilih senjata, Sinon merasa terheran-heran karena Kirito juga memilih senjata berupa pedang laser. Lalu setelah Kirito memilih senjata, mereka berdua akhirnya telah mendaftar di babak kualifikasi turnamen BOB yang akan dilaksanakan hari ini. Namun setelah mereka berganti kostum, akhirnya Sinon menyadari bahwa Kirito yang telah ia bantu sebenarnya merupakan player laki-laki. Sehingga saat ini membuat Sinon sangat marah karena merasa ia telah ditipu oleh Kirito. Sejak kejadian tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk memisahkan diri dan fokus ke pertandingan mereka masing-masing. Lalu dimulailah pertandingan kualifikasi pertama turnamen BOB. Saat ini Kirito menjadi peserta pertama dalam babak kualifikasi tersebut. Namun yang membuat lawan Kirito terheran-heran karena Kirito bisa menghalau setiap peluru yang ia tembakkan hanya menggunakan sebuah pedang laser. Hal ini dikarenakan Kirito memiliki skill kecepatan yang sangat cepat, sehingga membuat Kirito berhasil mengalahkan lawannya di babak pertama. Dan setelah babak pertama usai, saat Kirito sedang di lobi, ia dikejutkan dengan kemunculan Deadgun. Di sini Deadgun menyatakan bahwa dulunya ia merupakan bagian dari anggota Login Coffin. Seketika itu, trauma masa lalu dari Kirito yang telah membunuh anggota Login Coffin pun bangkit lagi.
Di sini meski dalam kondisi trauma, Kirito tetap berhasil lolos di babak kualifikasi turnamen BOB. Sehingga beberapa hari kemudian Kirito bisa masuk ke final turnamen BOB. Di sisi lain, saat di final grup, meskipun Shinon kalah dari Kirito, di sini Shinon tetap masuk ke final turnamen BOB sebagai runner-up di grupnya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini tibalah babak final dari turnamen BOB yang diadakan secara Battle Royale. Dan semenjak dimulainya final turnamen BOB, Kirito pun mulai menyadari taktik dari Death Gun, yang mana sebenarnya Death Gun terdiri dari dua orang, yakni Death Gun yang ditugaskan untuk membunuh player di dalam game, dan yang satunya lagi, yakni Death Gun yang ditugaskan untuk membunuh player di dunia nyata. Dan semua hal tersebut akan mereka lakukan secara bersamaan. Selain itu, Kirito juga menyadari bahwa Shinon juga salah satu target dari Death Gun. Hal ini terbukti saat Shinon tengah lengah, Shinon hampir saja terbunuh. Namun untungnya Kirito datang tepat waktu, sehingga Shinon pun bisa selamat. Di sini semenjak Shinon tahu bahwa dirinya adalah incaran dari Death Gun, trauma masa lalu Shinon yang pernah membunuh seseorang pun akhirnya bangkit lagi. Dan setelah perasaan Shinon agak baikan, Kirito pun mengajak Shinon bekerja sama untuk mengalahkan Death Gun. Lalu singkatnya, dengan bantuan Shinon dari jarak jauh, akhirnya Kirito berhasil mengalahkan Death Gun. Di sini karena turnamen BOB terdapat kebijakan bahwa pemenang bisa lebih dari satu, Shinon memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri bersama Kirito agar mereka bisa sama-sama menjadi pemenang dalam turnamen BOB. Dan setelah turnamen selesai, Kirito pun bergegas menemui Shinon di tempat kosannya di dunia nyata. Hal ini dilakukan untuk mengecek Death Gun yang kedua apakah sudah pergi atau belum. Dan benar saja sesampainya di sana terdapat teman laki-laki Shinon yang ternyata merupakan Death Gun kedua yang hendak membunuh Shinon. Namun untungnya Kirito dan Shinon berhasil mengatasinya. Lalu pada akhirnya kasus Death Gun pun berhasil ditangani pihak berwajib. Meski begitu, di sini terungkap ternyata orang yang terlibat dalam kasus Death Gun terdiri dari 3 orang. Yang mana 2 diantaranya saat ini telah ditangkap, sedangkan yang satunya lagi masih dalam tahap pencarian. Lanjut. Di sisi lain, akhirnya Kirito dan teman-temannya berhasil menghilangkan trauma dari Shinon, yakni dengan cara mempertemukan Shinon dengan seorang wanita beserta anaknya, yang mana dulunya Shinon pernah membunuh seorang penjahat yang akan merampok di bank. Dan ternyata saat di sana terdapat wanita tersebut tengah mengandung anaknya. Sehingga secara tak langsung Shinon telah menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Mengetahui hal tersebut membuat hati Shinon menjadi tenang. Dan sejak saat itu Shinon akhirnya bergabung dengan Kirito dan teman-temannya. Beberapa minggu pun berlalu. Saat ini Kirito akan memainkan sebuah quest yang ada di game Halo untuk mendapatkan pedang bernama Excalibur, yang mana lokasi dari Excalibur sendiri terletak di daerah bernama Jotunheim. Dan pada quest kali ini Kirito meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mendapatkan pedang Excalibur yang legendaris tersebut. Di sini kita juga diperlihatkan Shinon yang saat ini telah bermain game Halo selama 2 minggu, sehingga Shinon bisa ikut dalam membantu Kirito mendapatkan pedang Excalibur. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sosok NPC berwujud wanita raksasa. Ia bernama Urt. Urt sendiri merupakan salah satu putri di daerah Jotunheim. Saat ini Urt meminta bantuan kepada Kirito dan yang lainnya untuk mengalahkan seorang raja bernama Trim. Di sini menurut Urt, karena ulah Raja Trim, saat ini keadaan alam Jotunheim menjadi kacau. Yang mana hal ini bermula setelah Raja Trim menjatuhkan pedang Excalibur di tengah danau tempat pohon kehidupan atau biasa disebut pohon Yggdrasil. Sehingga mengakibatkan pohon Yggdrasil pun terangkat ke langit
dan mengakibatkan daerah Jotunheim menjadi tandus. Lalu tugas Kirito dan yang lainnya adalah mengalahkan Raja Trim dan mencabut pedang Excalibur. Lalu singkatnya, Kirito dan teman-temannya akhirnya berhasil menjalankan misi tersebut, sehingga membuat pohon Yggdrasil telah kembali ke Danau Jotunheim. Dan yang lebih penting, akhirnya Kirito berhasil mendapatkan pedang Excalibur yang sangat legendaris tersebut. Beberapa bulan kemudian, para player Alo dikejutkan dengan keberadaan seorang player yang dijuluki dengan sebutan Zekken, yakni seorang player dengan kemampuan berpedang terkuat. Bahkan Kirito yang merupakan salah satu player terkuat pun kalah saat duel berpedang dengan Zekken. Di sini Asuna selaku pacar Kirito merasa terheran-heran kepada Kirito karena bisa kalah dengan Zekken. Lalu akhirnya Asuna pun memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Zekken. Sesampainya di sana, yang membuat Asuna terkejut, ternyata Zekken adalah seorang gadis. Ia bernama Yuki. Awalnya Asuna merasa curiga kepada Kirito, karena Kirito sengaja mengalah saat bertarung dengan Yuki dengan alasan bahwa Yuki adalah seorang wanita. Namun setelah Asuna berduel secara langsung dengan Yuki, ternyata Yuki benar-benar merupakan player yang sangat kuat. Namun tak disangka-sangka, setelah itu tiba-tiba Yuki mengajak pergi Asuna ke tempat partinya berada. Di sini Asuna diajak untuk menemani party Yuki yang bernama Sleeping Knight dalam mengalahkan bos lantai 28. Dan ternyata akhir-akhir ini alasan Yuki melakukan tantangan kepada para player Alo agar ia bisa menemukan orang yang bisa membantu partinya dalam mengalahkan bos lantai 28. Singkat cerita, Asuna dan party Sleeping Knight akhirnya berhasil mengalahkan bos lantai 28. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Asuna mengetahui bahwa sebenarnya anggota party Sleeping Knight merupakan orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya di dunia nyata. Dan yang membuat Asuna makin tersentuh karena dari seluruh anggota Sleeping Knight, Yuki lah yang memiliki penyakit yang sangat parah, yakni ia yang terinfeksi penyakit AIDS sejak kecil. Sebelum kedua orang tua Yuki tewas, mereka menyetujui sebuah metode percobaan perawatan terbaru menggunakan Medicuboid, yakni semacam peralatan medis yang merupakan perkembangan dari Nevergear. Di sini juga terungkap alasan Yuki memilih Asuna untuk membantu party Sleeping Knight karena Asuna terlihat sangat mirip dengan kakak kembaran Yuki yang telah tewas. Selain itu, dokter yang merawat Yuki mengatakan bahwa diperkirakan saat ini umur Yuki tak lama lagi. Mengetahui hal tersebut, Asuna pun memutuskan untuk membawa Yuki pergi jalan-jalan keluar dengan menggunakan alat semacam CCTV yang sedang dikembangkan Kirito, sehingga Yuki bisa melihat keadaan luar di sisa hidupnya. Beberapa minggu pun berlalu. Saat ini kondisi Yuki semakin memburuk. Lalu Asuna dan player Alo yang lain pergi menemui Yuki sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan singkat cerita, akhirnya Yuki telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah selama 3 tahun berada di dalam Medicuboid. Dan di akhir cerita, di sini yang membuat Asuna senang, ternyata anggota Sleeping Knight yang lain saat ini telah dinyatakan sembuh dari penyakit mereka. Oke, untuk pembahasan anime Sword Art Online Season 2 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.